Berikut ini yang merupakan pernyataan tentang metode penafsiran penemuan hukum yang dapat digunakan oleh hakim adalah: A. Konstruksi hukum mempunyai tujuan membentuk hukum yang konkret dan sekaligus dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan hukum. Konstruksi hukum yang dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan dirumuskan dalam pasal-pasal atau dirumuskan sebagai bentuk penafsiran otentik dalam peraturan perundangan-perundangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat umum. B. Berdasarkan tujuan dan maksud dilakukan konstruksi hukum seperti tersebut di atas, maka konstruksi hukum harus mendasarkan pada fakta hukum atau fakta yang telah dikonstatir oleh hakim, harus logis dan estetik dan semata-mata dilakukan untuk mencari keadilan. Dengan persyaratan tersebut akan dapat dicegah pemutusan perkara yang sewenang-wenang tanpa asalan logis yuridis dan tidak berorientasi pada keadilan. C. Dalam melakukan penemuan hukum, setelah mengkonstatir peristiwa, biasanya hakim mencarikan hukumnya dalam undang-undang. Yang pertama kali dilihat hakim biasanya adalah undang-undang, karena undang-undang bentuknya tertulis, sehingga diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai sumber hukum yang penting dan utama dalam penemuan hukum. D. Konstruksi hukum adalah mengumpulkan data secara induktif, menemukan pengertian-pengertian umum melalui reduksi kemudian secara deduktif menarik kesimpulan-kesimpulan baru. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu dalam melakukan penemuan hukum. Setelah mengkonstatir peristiwa, biasanya hakim mencarikan hukumnya dalam undang-undang. Yang pertama kali dilihat hakim biasanya adalah undang-undang, karena undang-undang bentuknya tertulis, sehingga diprioritaskan, bahkan dianggap sebagai sumber hukum yang penting dan utama dalam penemuan hukum. Dalam teori individualisasi hukuman, penekanan diberikan pada A. Perbedaan individu, B. Perlakuan yang sama bagi semua pelaku, C. Kejahatan yang dilakukan, D. Hukuman yang pantas. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu perbedaan individu. Apa yang menjadi fokus utama dari teori gabungan dalam pemberian sanksi pidana? A. Kombinasi antara rehabilitasi dan pembalasan. B. Kombinasi antara pendidikan dan pencegahan. C. Hanya rehabilitasi. D. Hanya pembalasan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu kombinasi antara rehabilitasi dan pembalasan. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah: A. Mencegah pelanggaran keuangan oleh pemerintah. B. Mencegah terjadinya korupsi di lembaga negara. C. Melakukan inventarisasi pemasukan negara. D. Memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Apa nama badan yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial? A. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. B. Komite CET. C. Komisi Hak Asasi Manusia PBB. D. Komite CERD. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Komite CERD. Apa yang dimaksud dengan peradilan restoratif? A. Pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. B. Pendekatan hukum yang hanya berfokus pada hukuman mati. C. Sistem hukum yang berfokus pada hukuman berat. D. Sistem hukum yang menghindari hukuman fisik. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Konsep universal jurisdiction dalam HAM internasional mengacu pada A. Wewenang negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional terlepas dari kewarganegaraan atau tempat kejahatan. B. Kewenangan International Court of Justice dalam kasus pelanggaran HAM. C. Hak suatu negara untuk mengekstradisi pelaku ke negara lain. D. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak individu di wilayahnya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu wewenang negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional terlepas dari kewarganegaraan atau tempat kejahatan. Apa yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks persidangan? A. Pernyataan dari pihak tergugat yang mempertanyakan dasar gugatan. B. Laporan dari pengadilan kepada pihak-pihak terkait perkara. C. Jawaban tertulis dari penggugat. D. Permohonan dari pihak tergugat untuk mengakhiri perkara. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pernyataan dari pihak tergugat yang mempertanyakan dasar gugatan. Apa yang dimaksud dengan penistaan agama yang dapat terkait dengan tindakan terorisme? A. Tindakan keras terhadap individu yang berbeda agama. B.
Upaya mempertahankan nilai-nilai keagamaan melalui tindakan kekerasan. C. Penghinaan terhadap institusi keagamaan. D. Tindakan terorisme yang dilakukan di tempat ibadah. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu penghinaan terhadap institusi keagamaan. Pemberian sanksi pidana dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi merupakan prinsip dari teori. A. Gabungan. B. Kontemporer. C. Absolut. D. Relatif. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu relatif. Apa yang dimaksud dengan intercept komunikasi dalam konteks undang-undang intelijen? A. Pertukaran informasi intelijen antara negara-negara sahabat. B. Proses pembuatan kode sandi untuk melindungi informasi rahasia. C. Melibatkan mata-mata dalam negosiasi diplomatik. D. Memantau dan merekam komunikasi pribadi individu tanpa izin. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu memantau dan merekam komunikasi pribadi individu tanpa izin. Dalam hukum perdata, apa yang dimaksud dengan due diligence? A. Proses pemberian izin usaha oleh pemerintah kepada perusahaan. B. Proses perundingan kontrak antara perusahaan dan pemasok. C. Proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap kelayakan bisnis sebelum melakukan investasi atau akuisisi. D. Proses penyelesaian sengketa antara perusahaan dan karyawan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap kelayakan bisnis sebelum melakukan investasi atau akuisisi. Dalam proses hukum, apa yang menjadi tugas utama penuntut umum? A. Memberikan putusan hukuman terhadap terdakwa. B. Membela terdakwa dalam persidangan. C. Melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus. D. Mewakili negara dalam penuntutan kasus pidana di pengadilan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mewakili negara dalam penuntutan kasus pidana di pengadilan. Apa yang dimaksud dengan asas beban pembuktian terbalik dalam konteks tindak pidana korupsi? A. Penuntut umum harus membuktikan bahwa korban tidak terlibat. B. Hakim harus memutuskan berdasarkan bukti yang ada tanpa interpretasi. C. Penyidik harus membuktikan bahwa tersangka tidak bersalah. D. Tersangka harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu tersangka harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Yang dimaksud dengan belum cukup umur dalam undang-undang adalah mereka yang belum mencapai usia. A. 20 tahun, B. 21 tahun, C. 17 tahun, D. 18 tahun. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu 21 tahun. Ilmu yang membahas hukum sebagai kaidah, atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dalam hal ini hukum dilihat sebagai karya manusia untuk mencari kebenaran, yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif. Mengingat hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat, maka kebenaran yang dicari tentunya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, merupakan arti hukum sebagai A. Hukum dalam arti sebagai kaidah. B. Hukum dalam arti sebagai tata hukum. C. Hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan. D. Hukum dalam arti sebagai disiplin. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu hukum dalam arti sebagai ilmu pengetahuan. Siapa yang memiliki wewenang untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka dalam kasus pidana? A. Hakim yang memberikan putusan. B. Terdakwa yang menerima tuntutan. C. Penyidik yang menyelidiki dan menetapkan berdasarkan alat bukti. D. Penuntut umum yang mengajukan tuntutan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu penyidik yang menyelidiki dan menetapkan berdasarkan alat bukti. Upaya hukum yang dapat diajukan dalam hal ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun ditemukan fakta atau alat bukti baru yang sangat mungkin mengubah putusan tersebut disebut A. Peninjauan kembali. B. Banding. C. Gugatan. D. Kasasi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu peninjauan kembali. Sistem peradilan di mana pihak-pihak yang bersengketa bertindak sebagai lawan yang berkompetisi untuk membuktikan argumennya disebut A. Sistem hukum adversarial. B. Sistem hukum statutori. C. Sistem hukum inkuisitorial. D. Sistem hukum harmonisasi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu sistem hukum adversarial. Kata demokrasi berasal dari bahasa A. Yunani. B. Spanyol. C.
Sanskerta. D. Urdu. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu Yunani. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan kejahatan berencana? A. Kejahatan yang direncanakan sebelumnya. B. Kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik. C. Kejahatan yang dilakukan tanpa niat. D. Kejahatan yang dilakukan dalam waktu singkat. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kejahatan yang direncanakan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan prinsip nulla poena sine lege dalam hukum pidana? A. Tidak ada pidana tanpa bukti. B. Tidak ada pidana tanpa kejahatan. C. Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. D. Tidak ada pidana tanpa hukum. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu tidak ada pidana tanpa hukum. Tindak pidana yang melibatkan penggelapan diatur dalam pasal berapa KUHP? A. Pasal 372 KUHP. B. Pasal 406 KUHP. C. Pasal 245 KUHP. D. Pasal 361 KUHP. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pasal 372 KUHP. Apa yang dimaksud dengan korban analis dalam kriminologi? A. Orang yang melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang. B. Individu yang berulang kali menjadi korban tindak pidana. C. Penjahat profesional yang berpura-pura menjadi korban. D. Ahli yang menganalisis perilaku korban. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu ahli yang menganalisis perilaku korban. Apa yang dimaksud dengan prenuptial agreement dalam hukum keluarga? A. Perjanjian antara orang tua dan anak mengenai hak waris. B. Perjanjian antara saudara kandung mengenai pembagian harta warisan. C. Perjanjian antara suami dan istri yang dibuat setelah pernikahan. D. Perjanjian antara calon suami dan calon istri sebelum pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu perjanjian antara calon suami dan calon istri sebelum pernikahan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka. Upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah A. Banding. B. Penyidikan. C. Peninjauan kembali. D. Kasasi. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu banding. Asas yang mengandung prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah selama tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan yang mengatakan sebaliknya adalah A. Asas proporsionalitas. B. Asas kesetaraan. C. Asas non bis in idem. D. Asas presumption of innocence. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu asas presumption of innocence. Laporan dari para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter, dan dalam perkara pidana. A. Novum. B. General Report. C. Visum. D. Visum et repertum. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu visum et repertum. Teori intelijen Howard Gardner, teori kecerdasan majemuk Howard Gardner mengidentifikasi berapa banyak tipe kecerdasan yang berbeda. A. 8. B. 9. C. 5. D. 7. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu 7. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan denda? A. Hukuman yang melibatkan pembayaran uang kepada negara. B. Hukuman yang melibatkan penghapusan rekaman kriminal. C. Hukuman yang melibatkan kerja sosial. D. Hukuman yang melibatkan pembatasan kebebasan fisik. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hukuman yang melibatkan pembayaran uang kepada negara. Apa istilah yang merujuk pada tindakan kriminal oleh pejabat pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas resmi mereka? A. Perampokan. B. Penggelapan. C. Korupsi. D. Pencurian. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu korupsi. Perjanjian yang disimpulkan melalui cara elektronik atau online dikenal sebagai perjanjian. A. Digital. B. Virtual. C. Konvensional. D. Elektronik. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu elektronik. Kegiatan intelijen yang melibatkan penyadapan komunikasi pribadi harus mendapatkan izin dari A. Dewan Pengawas BIN. B. Menteri Hukum dan HAM. C. Presiden. D. Kepala BIN. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu Dewan Pengawas BIN. Menurut teori manakah hukuman dianggap sebagai alat untuk mencegah kejahatan di masa mendatang? A. Teori relatif. B. Teori utilitarianisme. C. Teori retribusi. D. Teori absolut.
Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu teori utilitarianisme. Apa yang dimaksud dengan teori kontrol sosial dalam kriminologi? A. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari dorongan psikologis. B. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh pengendalian sosial yang lemah. C. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari faktor biologis. D. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh pengendalian sosial yang lemah. Dalam hukum acara pidana, apa yang dimaksud dengan peninjauan kembali? A. Pengajuan kasasi oleh jaksa. B. Pengajuan permohonan agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperiksa kembali. C. Sidang ulang dalam pengadilan tinggi. D. Pengajuan banding oleh terpidana. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu pengajuan permohonan agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperiksa kembali. Dalam penafsiran perjanjian, prinsip contra proferentem berarti bahwa A. Penafsiran mengutamakan pihak yang lebih kuat secara finansial. B. Penafsiran mengutamakan pihak yang tidak membuat kontrak. C. Penafsiran mengutamakan pihak yang pertama kali menawarkan. D. Penafsiran mengutamakan pihak yang lebih berpengalaman. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu penafsiran mengutamakan pihak yang tidak membuat kontrak. Dalam kondisi darurat, penyidik dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Namun, dalam jangka waktu berapa lama ia harus memberitahukan tindakannya kepada hakim pengawas penyidikan? A. 7 kali 24 jam. B. 2 kali 24 jam. C. 1 kali 24 jam. D. 3 kali 24 jam. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu 1 kali 24 jam. Siapa ahli hukum yang dikenal dengan teori mengenai hak asasi manusia sebagai prinsip universal yang berlaku secara global? A. Jeremy Bentham. B. Hugo Grotius. C. John Rawls. D. Thomas Hobbes. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu John Rawls. Van Vollenhoven membagi daerah hukum adat masyarakat Indonesia menjadi 18 lingkungan hukum adat, diantaranya yaitu A. Kalimantan dan di luar wilayah Belanda. B. Bekas jajahan Inggris di Asia Tenggara. C. Aceh, Minangkabau, dan Toraja. D. Timor di luar daerah Inggris dan sekitarnya. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Aceh, Minangkabau, dan Toraja. Delegasi dalam konteks tata usaha negara adalah A. Pemindahan hak suara dalam pemilihan umum. B. Penghapusan peraturan pemerintah. C. Pemindahan kewenangan dari pemerintah ke badan tertentu. D. Penetapan kewenangan dari lembaga yudikatif. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pemindahan kewenangan dari pemerintah ke badan tertentu. Dolus yang dilakukan dengan kesengajaan untuk melakukan tindakan pidana dan siap menerima konsekuensinya adalah A. Dolus generalis. B. Dolus indirectus. C. Dolus directus. D. Dolus malus. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu dolus malus. Penangkapan dilakukan berdasarkan A. Surat perintah penangkapan. B. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. C. Surat penetapan tersangka. D. Surat panggilan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu surat perintah penangkapan. Apa yang harus dibuktikan oleh penggugat dalam tuntutan ganti rugi? A. Harus membuktikan kerugian yang dialami dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum. B. Cukup mengacu pada pendapat ahli ekonomi. C. Tidak perlu membuktikan kerugian yang dialami. D. Hanya perlu membuktikan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu harus membuktikan kerugian yang dialami dan hubungannya dengan perbuatan melawan hukum. Lembaga yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Mahkamah Administrasi. B. Pengadilan Negeri. C. Mahkamah Konstitusi. D. Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Mahkamah Konstitusi. Upaya hukum yang bertujuan untuk mengembalikan suatu hak atau keadaan yang telah dirugikan oleh suatu peristiwa hukum adalah A. Peninjauan kembali. B. Rekurs. C. Revisi. D. Restitusi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu restitusi.
Apa yang menjadi dasar pemilihan antara teori absolut dan teori relatif dalam sistem pidana? A. Latar belakang pelaku. B. Tujuan pemberian pidana. C. Keputusan hakim. D. Kejahatan yang dilakukan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tujuan pemberian pidana. Apa yang menjadi hukuman bagi pelaku tindak pidana cybercrime di Indonesia? A. Denda berat. B. Pencabutan akses internet. C. Pemberian peringatan. D. Penjara jangka pendek. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu penjara jangka pendek. Asas yang mengatur bahwa beberapa tindak pidana dianggap sebagai kejahatan terhadap seluruh umat manusia dan bisa dihukum oleh negara manapun, terlepas dari asal negara pelaku atau tempat tindak pidana dilakukan, disebut A. Asas nasional pasif. B. Asas nasional aktif. C. Asas universal. D. Asas teritorial. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas universal. Dalam persidangan sengketa hak cipta, penggugat mengklaim bahwa karyanya telah diplagiat oleh tergugat. Tergugat berpendapat bahwa ada kesamaan alami dalam tema. Penggugat menghadirkan ahli sastra sebagai keterangan ahli untuk membuktikan pelanggaran hak cipta. Bagaimana hakim seharusnya menilai keterangan ahli dalam situasi ini? A. Hakim harus mengabaikan keterangan ahli karena hak cipta bersifat subjektif. B. Hakim harus mengundang penulis asli karya untuk memberikan kesaksian. C. Hakim harus sepenuhnya mengikuti pendapat ahli sastra. D. Hakim harus menilai kualifikasi ahli dan sejauh mana analisisnya relevan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu hakim harus menilai kualifikasi ahli dan sejauh mana analisisnya relevan.